Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indra Prasta dari semester 2C. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana pertemuan kelima yang didoseni oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan kelima membahas tentang metode pembaharuan KUHP dan rancangan KUHP. Metode pembaharuan KUHP ada 3 cara dalam melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama, evolusi atau evolusionis. Metode evolusionis atau evolusi adalah salah satu metode dengan cara menyelipkan beberapa pasal dalam subbab baru. Cara menyisipkannya melalui undang-undang. Contoh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang isinya hanya memindahkan satu pasal dari buku 3 KUHP. Pasal 542 dari buku 3 KUHP tentang pelanggaran dipindahkan ke dalam buku 2 KUHP, pasal 303 bis KUHP tentang kejahatan. Jadi, pasal 303 merupakan bukan asli produk WVSNI. Yang kedua, kompromis. Metode kompromis adalah metode yang dilakukan dengan cara menyelipkan atau menambahkan bab baru dalam KUHP. Dengan cara menambah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Latar belakang atau filosofinya adalah karena ada pembajakan dari Thailand terhadap pesawat Indonesia, maka menyelipkan atau menambah bab baru yaitu pasal 29A KUHP, pasal 479A sampai pasal 479J. Perbedaannya bahwa pembajakan udara ini mempunyai arti yang luas. Yang ketiga, global. Metode global artinya dilakukan secara keseluruhan, baik pidana material maupun pidana formal, dan dibuatnya di luar KUHP disebut dengan Undang-Undang Pidana Khusus. Pertanda bahwa undang-undang dibuat dalam keadaan darurat, karena tahun 1955 itu kondisi negara belum stabil. Periodasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah diberlakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang diantaranya. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. 3. Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Secara kronologis, Indonesia sudah melakukan pembaharuan tetapi di luar KUHP. Nyaris disahkan 2019, namun KUHP mendapat kritik dan masukan akhirnya batal dan ditangguhkan. Disebut dengan rancangan KUHP. Selanjutnya saya akan menganalisa antara pasal KUHP dan pasal RUU KUHP tentang tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. Pasal 246 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Lalu pasal dalam RUU KUHP yaitu pasal 382 yang berbunyi, setiap orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya dipidana karena merusak mata uang dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak di kategori 6. Keterangan yang dimaksud dengan mengurangi nilai mata uang, misalnya dengan mengikir mata uang emas atau perak. Keduanya sama-sama mengatur tindak pidana terhadap orang yang mengurangi nilai mata uang dan mengedarkannya, maka akan dikenai pidana penjara dan denda dalam pasal 382 RUU KUHP dan dalam pasal 246 KUHP dipenjara selama 12 tahun. Menurut saya, dengan adanya RUU KUHP ini sangat membantu dalam menghadapi tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia, yang pada zaman modern ini sangat mudah bagi sebagian orang dalam melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya
ancaman pidana yang dalam pasal 246 KUHP selama 12 tahun, maka dalam RUU KUHP menjadi 7 tahun penjara dan pidana denda. Maka menurut pendapat saya yang cocok pada saat ini adalah dalam RUU KUHP pasal 382. Mengapa? Karena yang dimaksud dengan mengurangi nilai mata uang, misalnya dengan mengikir mata uang emas atau perak, tidak mungkin pada saat ini orang yang normal jiwanya mengikir mata uang, apalagi orang dewasa. Mungkin kalau anak kecil untuk bermain-main atau orang yang cacat jiwanya. Sedangkan anak kecil bisa dikatakan belum tahu apa-apa, apalagi yang usianya di bawah 5 tahun. Maka dengan adanya pidana denda bisa diberlakukan terhadap yang melanggar tindak pidana tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.